warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fi dini wa alimni al-hikmata wa tawila. Allahumma jalni fasahata lisani balagatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja puji serta syukur Zat yang tidak pernah lengah untuk senantiasa mengurus makhluk yang dibanggakannya. Meskipun berkali-kali belum semua makhluk merasa bangga memiliki Allah, sehingga Allah sendiri memberikan keleluasaan untuk mengejarnya, tetapi tidak banyak makhluknya yang secara serius mengejar, mencintai dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ramadan ini adalah puncak dari seluruh perjalanan spiritual makhluk yang pasti suatu saat kita akan membutuhkan syafaat dan pertolongan. Dan makhluk yang satu ini kekasih Allah yang luar biasa, yang kecintaan kepada umatnya juga tiada tanding, tiada banding. Meskipun umatnya tidak tahu seberapa besar mencintai dan mengetahui tentang dia. Siapakah dia? Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bundaku terkasih yang senantiasa hadir mendampingi kita, para dosen dan seluruh karyawan yang ada di lingkungan Raudhah Stikes. Saya sebut Raudhah karena di tempat ini dilantunkannya kalam-kalam ilahi, dilantunkannya asma-asma ilahi. Dan saya rindu sekali waktu di tempat ini setelah Asmaul Husna itu dilantunkan, maka rindu sekali ketika terdengar adalah alunan zikir. Jadi mudah-mudahan ke depan, kajian-kajian ke depan setelah selesai Asmaul Husna itu dilanjutkan dengan kalimat yang sangat luar biasa, tapi belum tahu kita semua tentang keluar biasaannya, yaitu kalimat zikir. Tinggal ditambah setelah Fatihah langsung ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. 3 kali la ilaha illallah yang penuh dengan getaran, baru seterusnya dilanjutkan dengan zikir. Kenapa dengan zikir? Karena kita tidak banyak tahu tentang dahsyatnya kalimat zikir, sebagaimana kita tidak banyak tahu tentang dahsyatnya bulan Ramadan. Ini yang akan menjadi topik bahasan kita pada kajian pagi ini, yaitu tentang dahsyatnya ibadah saum. Kedahsyatan ini tidak akan terungkap ketika Ramadan ini hanya dilihat dari paradigma syariat. Karena itu ibunda kita terkasih tetap mengumpulkan kita di bulan Ramadan ini, meskipun di minggu-minggu awal, mewakilkan kepada saya secara hakikat untuk membuka tentang dahsyatnya dari Ramadan yang setiap tahun kita lalui. Karena itu jangan lupa, saya mohon dengan segenap kebeningan hati, kita doakan ibundaku terkasih dengan seluruh keluarganya untuk senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kita panjatkan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada hikmah ilmiah pada siang ini, terutama yang sedang diberi kesempatan oleh Allah, disayangi oleh Allah, diberi waktu untuk beristirahat. Apakah namanya sakit, apakah namanya musibah, apakah namanya halangan dan lain-lain, itu sebetulnya kasih sayang Allah saja.
Jadi kita jangan terjebak dengan proses, tapi harus terjebak dengan tujuan. Karena kalau terjebak dengan proses, capek hidup kita. Banyak yang hidup ini terjebak dengan proses. Apa itu prosesnya? Ya, tetek bengek dari musibah kehidupan di dunia ini. Sebetulnya itu hanya cara Allah saja untuk menggiring kita, bahasa Jermannya Noel gitu. Noel kita untuk kembali ke jalan asal kita, kembali ke asal muasal kita yang disebut dengan fitrah itu. Itu hanya cara Allah saja. Nanti sampai ada cara yang bagaimana manusia ini tidak punya apa-apa lagi, karena apa yang membuat dia berpaling kepada Allah, oleh Allah itu dihilangkan satu-satu, sampai dia tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Pada saat dia tidak punya apa-apa, sebetulnya hanya satu harapan Allah itu, bagaimana dia kembali kepada ilahi atak maksudi. Cuma manusia nggak paham. Karena nggak paham, maka wilujeng habis dengan masalah urusan dunia, wilujeng habis dengan urusan masalah duit, masalah uang, masalah resiko kehidupan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah penyakit, masalah segala macam, berbagai masalah. Masalah-masalah ini sebetulnya itu hanya alat saja untuk bagaimana menaikkan derajat kita. Hidup adalah sekolah. Kalau sekolah ada tingkatannya. Dunia ini tempat sekolah loh. Jadi jangan terlalu serius menghadapi dunia. Karena kalau terlalu serius, dunia ini bukan tujuan. Nanti habis kita itu dengan masalah dunia. Nah, dunia ini adalah tempat disekolahkannya bapak moyang kita. Siapakah? Nabi Adam. Nabi Adam kan dimasukkan dulu di kamp konsentrasi yang disebut dengan surga. Surga ini itu dibahas oleh para ulama. Rupanya bukan surga yang nanti akan diberikan ke kita. Kenapa? Karena di surga itu nanti itu sudah tidak ada larangan dan perintah lagi, enggak ada. Tapi surga yang dihuni Nabi Adam kok masih ada larangannya. Makanya para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa rupanya surga ini adalah kamp konsentrasi, sebagai tempat untuk bagaimana Nabi Adam dilatih dulu di sana. Untuk apa? Untuk diterjunkan ke sekolah yang sesungguhnya itu kehidupan dunia ini. Maka kehidupan dunia ini, mohon maaf, pahami dengan baik, sebaik-baiknya. Karena kalau tidak dipahami dengan baik, kita terjerembab di sekolah ini sehingga nggak naik-naik kelas. Puasa tiap tahun, tapi hanya sekedar menghasilkan lapar dan dahaga. Puasa tiap tahun, tapi dosa masa lalu tidak terhapus dengan puasa yang sudah. Puasa tiap tahun, tapi tidak jelas dampaknya apa. Puasa tiap tahun, tapi apalagi dalam masa pandemi ini, puasanya baru 2 hari sudah mikirin gimana THR-nya, kumaha mudiknya gitu. Banyak itu kita terjerembab di situ karena kita tidak paham tentang apa sih pesan ilahi tentang kehidupan dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa jadi sarjana, bisa jadi perawat, bisa jadi seperti saya misalnya S3, bisa jadi profesor. Berarti ilmu-ilmu yang selama ini kita tekuni, mohon maaf, ilmu-ilmu profesi yang selama ini kita tekuni jangan-jangan tidak menghantarkan kita kepada fitrah, tidak mendekatkan diri kita kepada ilahi, dan tidak menjadi bekal untuk kembali mudik ke alam asal muasal. Itu yang harus dikhawatirkan. Maka ketika ilmu, profesi, apapun yang kita tekuni di dunia ini, sampai hari ini kata Imam Ghazali, kalau tidak menghantarkan ke sana, waspada, nanti akan habaan mansura, persis seperti debu yang ditiup oleh angin, tidak ada nilai apa-apa. Jadi waspada, waspada, waspada. Karena itu untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diberi kesempatan 1 bulan ini untuk mereposisi kembali tentang apa sih sesungguhnya tujuan hidup kita. Inilah yang akan kita bedah pada pagi ini. Jamaah rahimahumullah, ada 3 hal yang harus dikhawatirkan di bulan Ramadan. Dan 3 hal ini telah diungkapkan oleh Rasulullah. Pertama, ada 2 redaksi hadisnya. Ada yang menyebut rubba shaimin hadduhu min siyamihi ilal ju'an, itu 1. Yang kedua, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'an, itu 1.
Jadi yang pertama, akan ada banyak orang yang berpuasa, tetapi dari puasanya itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga itu. Yang kedua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena dua syarat, maka dosa masa lalunya dihapus. Itu tidak tercapai juga. Jangankan menghapus dosa masa lalu, yang kedepannya pun belum tentu. Dua. Yang ketiga, bagaimana puasa ini hanya merupakan ibadah ritual saja. Ini yang harus dikhawatirkan. Karena itu maka pada kajian pagi ini, mudah-mudahan ini jihad kita, terutama saya kan sudah mengajarkan zikir. Zikir itu ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan diupayakan zikir itu dalam keadaan menunduk. Hanya menunduk itu ada dua ternyata. Aya anu tungkul keur zikir khafi. Aya anu tungkul keur nunutan. Aya anu nunutan supaya disangka zikir khafi. Halo? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak pada milih anu mana? Halo? Milih dikir pada nudutan atau nudutan api-api dikir. Karena dampaknya beda, Pak. Kalau menurut pantun mungkin begini. Pajarkeun buku pumuntir sing goreng lalai barijil, pajarkeun tungkul teh dikir sing goreng kelai barijil. Jadi nanti akan ada yang nunduk. Itu hanya akan ada dua. Kalau betul dikir hofinya, nanti ayah nyacrakan baru. Celak. Nah yang nyacrakan ini ada dua. Kalau yang nyacrakannya itu kencang, celak, itu pasti air mata. Tapi ada yang nyacrakan nanti itu kencang, Pak. Celak. Nah itu bukan air mata, tapi pasti air liur. Air liur. Bapak-bapak, kalau kita berpikir tentang sesuatu, maka kita akan terkena sesuatu itu. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita berpikir kurang sare, tuluh, beting udang jam tilu, kan begitu. Pasti. Dulu ingat-ingat kurang sare. Dan ketika kita berpikir tentang kurang sare, pasti ripuh, Pak, hidup itu. Pasti ripuh. Napal saeutik molor, pelor pasti. Napal saeutik molor. Itu artinya kita masih hidup di dalam kawasan kekuatan jasmani. Sorry, bukan jasmani, jismani sekali lagi. Karena kalau jasmani temennya jas hujan, Pak. Yang benar itu bahasa Arab jismani. Jadi kita sering menggunakan kekuatan jismani, dan kekuatan jismani ini sangat terbatas. Tedahar letoy, kurang sare tunduh, lebih inget-inget ngan tunduh mata asup kajian teh kesempatan kenawan. Kira dikir kopi ini kan tanganku. Itu Pak yang terjadi. Jadi capeknya kalau kita mau kuat, meskipun tidur kita sebentar, jangan pernah mengingat-ingat bahwa kita itu kurang tidur. Hilangkan itu. Karena you are what you think. Teorinya apa? Tapi terus dipakai. Mata capek dia kieu karena orang teh udang jam 3 urang maleuih ti jam 3 udang lagi. Jam sabaraha? Jam 5. Ya, itu capeknya, Rasulullah itu orang yang kurang makannya, kurang tidurnya, kurang istirahatnya, tapi jam-jam terus karena dia menggunakan inner spiritual. Kekuatan spiritual itu tidak ada batasnya. Makanya selagi kita menggunakan kekuatan fisik akan lelah terus, termasuk menghadapi problema-problema kehidupan ini. Saling secara menurutan maka teh ngan urang diajar bagaimana cara membangun dan membangkitkan kekuatan spiritual. Puasa ini adalah puncaknya. Baik. Kalau begitu, kenapa ada puasa yang hanya menghasilkan lapar dan dahaga? Kenapa puasa yang tidak sanggup menghapus dosa masa lalu? Apa problematikanya kalau dosa-dosa belum terhapus? Ini yang harus coba kita cermati. Pertama,
puasa itu disebutkan di dalam hadis, qad ja'akum syahrul mubarak futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwabal jahim. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Nah, pertanyaannya berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah bertambahnya nilai kebaikan. Tetapi berkah di bulan Ramadan dia tidak berdiri sendiri. Jadi jangan kaget ketika bulan Ramadan berkahnya tidak didapat, ada yang harus kita koreksi. Kenapa? Karena ada bulan yang bulan itu merupakan block star sebelum Ramadan, dan di bulan itulah setar berkahnya harus didapat. Kalau bulan itu tidak didapat, maka bisa jadi di bulan Ramadan berkahnya juga nggak didapat. Yang ada hanya berkah dan berkat itu. Itu yang puasanya adalah tiap tahun hanya menghasilkan lapar dan dahaga, berkahnya nggak dapat. Waspada. Jadi harus dari mana kita mengambil softwarenya? Softwarenya harus diambil dari bulan Rajab. Dari mana kita tahu itu? Dari hadis yang menyebut Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Nyadarkan. Itu warning buat kita bahwa kalau mau mendapatkan berkah di bulan Ramadan, treatmentnya itu harus dari bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab ini ada beberapa yang secara syariat dan hakikat. Secara syariat di bulan Rajab ada puncak spiritualnya. Apa? Diwahyukannya perintah sholat. Artinya bahwa kunci keberhasilan puasa tergantung dari sholatnya. Kalau sholatnya benar, puasanya pasti benar. Kalau sholatnya belum benar, jangan harap puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena masalah pahala itu masalah akibat saja. Satu, maka mumpun di bulan puasa sholatnya ayah bebenar sholatnya nanti akan berpengaruh kepada puasanya. Seberapa paham kita tentang hakikat sholat. Yang kedua, pada bulan Rajab itu disunahkan beberapa ibadah sunnah. Maka di buku tuntunan yang dari Sirna Rasa itu ada sholat sunnah Rajab yang jumlahnya 42 rakaat. Saya tidak tahu apakah buku itu hanya sebatas euforia, datang ke sana, dari sana kemudian dibagikan, difotokopi, lalu dibaca, dan hasil bacaannya setelah itu itu penyakitnya, Pak. Jadi kita itu terhadap hal-hal yang untuk jangka panjang kita tidak pernah serius untuk mengkajinya. Karena spiritualitas itu bukan teori, awas. Beda dengan ilmu akademis. Kalau ilmu akademis baca diingat bagi gede ke mahasiswa. Bukan. Kalau spiritual itu dibaca untuk diamalkan. Selagi itu tidak diamalkan, tidak akan berdampak kepada kehidupan kita. Asmaul Husna hanya sebatas di sini. Karena kita ngajinya keluar, bukan ke sini. Makanya saya titip perbaiki bulan Ramadan ini untuk ngaji kenalan. Jadi ada treatment di bulan Rajab yang mungkin kita itu kelewat, Pak. Karena kelewat, maka jangan salahkan di bulan Ramadan itu ikan yang Allah pasang sebagai berkah banyak dikasih ke orang, karena alat untuk nyiumnya tidak ada. Jadi bukan tidak ada ikannya, alat nyium nanti ayah. Maka di bulan Rajab itu kemarin itu ada software yang harus kita kerjakan. Jika itu tidak, ya mudah-mudahan tahun payun kebagian kene gitu, Pak. Nah, begitu sampai di bulan Rajab, terus Rajab itu nama satu bulan berwah, Muharram, Safar, mulut silih mulut itu ya silih mulut segala. Ya, jadi setelah Rajab itu apa? Sya'ban. Urang masuk nyebut bulan rawah teh dari kata rawaha, paingan atuh. Rawaha teh artinya senang-senang.
Mantakan bulan Rajab teh bulan Sabat teh bulan kokomoan. Dah arek kuah kokomoan barang, kokomoan bot, kokomoan pelesiran. Bari Covid kemana-mana kita sehari sebelum bulan puasa itu ada banyak macam-macam kegiatan. Di Banten ada tradisi bacakan gitu. Nah, ngalalemu betul dari isukan mah moal barang dahan. Cek sama barang dahan. Magrib ge anggar panggembul. Teu lapar teh kasurupan. Ini yang secara spiritual memang kita tidak pernah menghidupkannya untuk kepentingan rohani kita. Pada bulan Syakban itu ada malam nisfu, disunahkan untuk sholat dan beribadah pada malam nisfu. Bahkan guru kita berdasarkan kajian dari beberapa hadis ada dianjurkan untuk sholat sampai 100 rakaat sholat sunnah. Teuing digawean teuing nu aya mah ukur maca Yasin 3 kali ku Yasin 3 kali cenah dosana sina hapus. Itu juga perlu dipertanyakan. Ini yang harus kita lakukan. Masuk ke bulan Ramadan, maka wajar kalau si treatment dan software dari Allah yang 1 bulan ini tidak menghasilkan apa-apa. Mau terus begitu, mangga. Mau nyadar, mangga, resiko tanggung sendiri. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, rek iman pe, rek kufur pe, kami mah teu untung teu rugi. Nu untung jeung rugi madarane. Hanya Allah berpesan, as-saum li, puasa itu untuk yang lain boleh. Pahalanya buat kalian. Tapi puasa urusannya adalah dengan aku. Jadi bulan Ramadan ini saat berakrab-akraban secara pribadi menakar. Bulan menakar keakraban kita dengan Allah. Seakrab apa kita mengenal Allah? Setahu apa kita mengenal Allah? Karena bagi yang serius mengenal Allah, Allah akan lebih serius lagi. Tapi yang tidak serius mengenal Allah, Allah juga tidak akan serius menghadapinya. Silahkan cari Tuhan yang lain. Karena itu bulan Ramadan ini bulan untuk mempribadikan pribadi kita. Baik. Kenapa ada orang dan banyak itu yang berpuasa hanya menghasilkan lapar dan dahaga? Karena pahala puasanya tidak dihasilkan. Apa yang merusak pahala puasa? Dosa. Bagaimana dosa bisa terjadi? Dosa terjadi karena kolaborasi dua. Satu, ada nafsu di dalam diri setiap kita. Bahkan ada 7 tempat nafsu. Di sisi yang lain ada sumpah serapah setan. Setan sudah bersumpah bahwa aku akan menghancurkan anak Adam dengan dosa-dosa. Hancur dengan dosa-dosa. Tetapi kata si setan itu, aku dihancurkan oleh manusia oleh zikir. So, cari lagi hadis yang lain. Dengan apa setan itu takut? Teu aya notifikasieun manusia. Dia hanya takut dengan zikir, dan zikirlah yang bisa menghancurkan setan itu. Kenapa masalahnya kita harus serius memilih menakar masalah dosa? Satu, dosa itu adalah berpengaruh kepada perilaku buruk dan perilaku lalai. Jadi kalau mau menakar, kita masih ada dosa apa enggak? Ukur masih ada enggak perilaku buruk dalam diri kita? Kalau masih ada perilaku buruk, berarti ada dosa yang belum terhapus. Itu aja ukuran. Kayak ulang teh goreng nanya goreng ulah ka diri sorangan. Sa diri sorangan cenderung untuk tidak jujur. Kita harus menakarnya ke orang lain. Makanya kita kalau ada apa-apa tanya tetangganya. Itu maksudnya. Jadi kenapa dosa ini harus kita perhatikan? Karena dosa berpengaruh terhadap perilaku buruk, terhadap akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Makanya jangan merasa terbebas dari dosa. Kenapa? Ukur akhlak urang geus bener becan. Akhlak ada dua, akhlak kepada manusia, akhlak kepada ilahi. Dosa yang menutupinya itu. Nah pertanyaannya sekarang, dosa itu bisa merusak apa saja? Bisa merusak apa saja dosa.
pahala ibadah rusak oleh dosa. Pribadi kehidupan manusia, jati dirinya rusak oleh dosa. Apapun dosa itu bisa menghancurkan semuanya. Itu sebab setan mengatakan bahwa akan aku hancurkan manusia itu dengan dosa. Tetapi aku dihancurkan oleh manusia dengan zikir. Itu dasarnya zikir. Nah sekarang, begitu kita sudah tahu bahwa manusia selalu bergerak dengan dosa, maka dosa ini hapusnya oleh apa? Langsung saja, dosa itu hanya hapus dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Awas, cerdas berpikir, cerdas berpikir. Manusia hancur karena dosa. Dengan dosa hancur manusia. Kehebatannya sebagai khalifah, kehebatannya sebagai abdi Allah yang dibanggakan, kemuliaan, apapun hancur oleh dosa. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa yang menghancurkan dosa? Yang menghancurkan dosa hanya amal soleh. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat yaitu perbuatan baik, amal soleh. Yudhibna sayyi'at, menutup, menghapuskan, mengikis habis as-sayyi'at, segala perbuatan buruk yang berbuah dosa. Kalau sudah begitu Pak Isa, kesimpulannya berarti kita harus memperbanyak amal soleh. Ya. Untuk apa? Untuk balance keseimbangan. Karena amal soleh ini sulit untuk didapat, maka Allah menyediakan bulan Ramadan. Karena di Ramadan ini dasarnya apa? Segala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Untuk apa? Kasih sayang Allah. Makanya kalau bulan Ramadan ini kita tidak bersungguh-sungguh, punten, sombong manusia. Tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan untuk beribadah, betapa sombongnya dia. Kenapa? Punya amal soleh apa yang dibanggakan? Saya kan pernah di sini mengukur. Ketika kita ada yang meninggal, mudah-mudahan diterima oleh Allah, segala amal solehnya diterima oleh Allah. Kita semua sing jadi amal soleh kan gitu. Untuk apa? Bawain ke akhirat. Kan begitu. Kita akan mati dengan bekal amal soleh. Pokoknya amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dan dari amal soleh ini, lalu kita tanya, yang paling dibanggakan apa? Inti dari amal soleh. Jawabannya sholat waktu itu. Tapi ketika kita cek hidup berapa jam? 24 jam. Sholat hanya 5 waktu. Yang 5 waktu itu berapa rakaat? 17. Yang 17 rakaat itu ketika kita hitung rata-rata lohor berapa jam? Sholatnya? Untuk jam atau menit? Untuk menit atau detik lah. Lohor 4 rakaat. Berapa menit? 4 menit. Asar 4 menit. 8 Isya 4 menit. Jadi berapa? 12 rakaat tambah 3 semenit lah gitu. Tambah 2. Jumlahnya berapa? 17 menit. Hidupmu 24 jam. 24 jam diambil 17. Sisanya berapa? Itu sholatnya. Ayo dibanggakan sholat. Bullshit kita itu. Alamun Pak disebutnya tulul amal. Alamun itu. Nah tulul amal ini penyakit. Penyakit yang memusnahkan tentang amal-amal soleh kita. Sedekah kan sudah jelas duit lagi dipilihan juga biar. Kalau pakai amal digireun pilihan dulu ya tuh duit api-api. Pas ditinggalin deh biru. Neangan heula nu koneng. Sabaraha koneng? Nah ini kita paham. Ngorehan deui sugan aya anu abu-abu. Ternyata eueuh. Akhirnya apa boleh buat? Nu koneng diasupkeun karena eueuh. Itu amal yang kita banggakan. Lalu kita mengambil di setikes. Mengambil di setikes berapa persen karena Allah? Nah berapa persen karena ibuna? Sok. Allah. Jujur Pak, kita itu tulul amal. Sekarang diberi kelonggaran 1 bulan tidak dimanfaatkan.
Allahu Akbar. Betapa sombongnya manusia. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini hati-hati, ini urusan pribadi kita dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan bunda. Bunda mah hanya perpanjangan tangan Tuhan. Bunda itu hanya cara saja Allah mengirim kalian. Itu kasih sayang Allah yang dijalma. Ayo, tadarus. Ayo ini, di dia kan lupa. Udah beda kicupna gitu. Beda kicupna. Jangan terjebak dengan proses, Pak, capek. Terjebaknya kepada siapa yang memberikan ini. Aya jelema musibah datang ka imah, eta utusan Allah. Aya jelema anu hayang dipapatahan, utusan Allah. Aya jelema anu barang peta, utusan Allah. Aya jelema anu memprovokasi, utusan Allah. Ada jelema yang memfitnah, utusan Allah. Aya jelema anu muji-muji, semua itu utusan Allah. Apa itu? Persoalan. Kalau persoalan dalam kehidupan akademis kita hanya disodorkan ketika siswa itu mau naik kelas, suka diberi Nah, ari bapak sebagai dosen seperti saya, sangeunana yang soal ka mahasiswa. Nu ngajawab salah nih kumaha coret teh. Meskipun saya harus ngasih nilai deh, tapi begitu ngasih nilai deh kan saya diprotes di prodi. Pak Izzat nah seueur anu deh. Mahasiswa ini pada protes. Akhirnya saya kasih tahu, yang D itu pasti E, yang C itu pasti E. Begitu diperlihatkan apa adanya, oh mohon geninganan, sadar enggak bahwa itu cara Allah mendidik kita. Urangnya gitu yang usia Allah teh. Ari naik kelas saya, ari diujimu, diberes sama, salah jawab. Salah siapa? Halo? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, maka pada bulan Ramadan ini as-saumu li. Sekali lagi, as-saumu, puasa itu urusan kamu dengan aku. Allah mengatakan begitu. Puasa mah urusan maneh jeung aing, lain jeung bunda, lain jeung pamajikan, lain jeung anak, lain jeung istri. Semuanya bisa kita bohongi. Teu percaya, sok cobaan di ayeuna. Bapak balik ke lohor di dieu, balikna jauh misalnya, ka mana nu ka Cimahi, nu ka Luhur, ka mana. Kebenaran aya babaturan boga duit. Kasus boga duit, lohor-lohor keur mak penting teh saurna teh bener, lapar. Cek babaturan. Naon maneh ceuleuh euy? Heueuy, urang teh aduh kaburangan saurna terus Indomie kitu kadahar kabeh, kabur ngiu-ngiu, kopi henteu, rokok henteu, arek digayek rokokna da teu ngeunah atuh. Ah, geus lah ye, puasa mah bisa dikodok. Rezeki mah teu bisa dikodok. Urang boga duit ah. Urang nyimpang heula ka warung. Arek kumaha? Sok pikiran puasa mah bisa dikodok. Nu nyusuan ge bisa pindah. Mane nu kitu ngaran puasa. Geus aya mah yeuh urang buka. Engke we urang ganti deui. Nah, urang ge sabua we lapar. Apa yang terjadi? Kumaha lamun urang balik ka imah? Kalau saya pulang ke rumah nanti pamajikan kumaha? Pamajikan bisa dibohongan. Nu penting cirina nu puasa, panonna ceuleuyeuk, leumpang gagaleongan, bibirna garing. Naon hesena maneh ti dieu kan naik motor. Ya 1 kilo deui ka imah, helmna kaluhurkeun terus bari calaak ka kieu. Sing tepikeun ka garing datang ka imah ge leumpang gagaleongan. Pirahkeun teu dirawuh teu dipangku ku pamajikan sih. Cek pamajikanna deudeuh teuing salaki aing puasa distikes tepikeun ka kieu. Padahal beuteuh geus nyentrok ayo lah. Akhirnya ya kan makan juga so. Banyak ini cara Allah saja sebetulnya untuk memberikan soalan kepada kita. Jangan salah menjawab. Nanti skornya 0. Nah, karena itu pada bulan Ramadan ini betul bulan untuk mendulang pahala. Karena itu nanti pahala didapat dari 2. 1 dari ibadah syariat, 2 dari ibadah hakikat. Pinter-pinter nih. Kalau ibadah syariat, pahalanya itu rawan untuk diintervensi oleh virus pembunuh pahala. Apakah itu? Riya, sum'ah, ujub, takabur. Berbuat bukan karena Allah. Sedikit saja ada urusan ingin terlihat oleh manusia, punten. Kalau salah niat bisa memusnahkan pahala. Contoh, bapak tuh gajian, ternyata ada uang lebih. Akhirnya bungkusan kue sama 5 bungkus, tepira 5 bungkus pak, dibikin ke tukang ojek. Tapi tukang ojeknya jeng-jengkeun coba pak, kang
punten, balik foto heula. Jekrek dipoto, langsung diupload. Alhamdulillah 5 bungkus untuk takjil dimakan oleh para tukang ojek pinggiran jalan. Beak siapa makna? Sholat tarawih rawan untuk pahalanya rusak. Sedekah rawan untuk rusak. Zakat rawan untuk rusak. Termasuk puasa. Makanya pahala dari ibadah itu hati-hati. Ada dari ibadah syariat, ada dari ibadah hakikat. Ibadah syariat rawan untuk dirusak oleh virus-virus perusak amal soleh. Makanya amal soleh ini untung kita menemukan. Pertama, Quran surat Kahfi terakhir. Sok dibaca. Ini malam Jumat. Kolom berkah. Segala rupa. Di ujung itu ayatnya begini. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin merasakan liqa'i rabbi, merasakan perjumpaan dengan Allah, merasakan disentuh oleh Allah, merasakan disayangi oleh Allah, merasakan direspon oleh Allah, itu liqa namanya. Falyamal amalan sholihan, maka modalnya amal soleh. Sekali lagi, barang siapa yang ingin merasakan liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah, seperti apa pertemuannya? Tergantung dari derajat kita masing-masing. Ada yang sedang sholat merasa nikmat sholatnya, itu disentuh oleh Allah. Ada yang sedang zikir kok meneteskan air mata, itu disayangi oleh Allah, direspon oleh Allah. Kalau selama ini kan zikir bisa kemana-mana, berarti si zikirnya ini itu belum menyambungkan, belum menghasilkan liqa. Nah, modal untuk liqa dua. Falyamal amalan sholihah wala yusyrik, beramal soleh dan jangan musyrik. Lah kok amal soleh digandengkan dengan musyrik? Karena ada amal soleh yang di situ ada musyrik, minimal musyrik kecil. Musyrik kecil itu apa? Riya. Maka ketika riya dalam beramal soleh, musnah amal solehnya. Liqa'nya kejadian enggak? Enggak. Kalau kita memposisikan pakai teori Jalaluddin Rumi, bertemu dengan Allah itu ibarat bertemu dengan yang dirindukan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua itu pernah merasakan kabumbulengan. Lain kumbulang, ku pamajikan, ku awewe, ku kabogo. Pernah? Matak jadi pamajikan, teka bidang dungkuran Bandung, teka bandang udang Sumedang, teka irut kurang Garut. Tapi itu terkebujur hidungnya. Balik ke telok-telok ayeuna ge geuningan maneh teh goreng ayeuna goreng sote da baheula mah panggeulisna matak teu ngabeureing saha-saha oge. Itu adalah pembelajaran dari Allah ketika kita diberi rasa yang disebut mahabbah. Begitu kita ingin bertemu dengan kekasih, kangennya luar biasa. Dan itu penyakit rindu itu tidak bisa diobati oleh apapun. Sampai ada pepatah yang mengatakan sifaul qulub liqaul mahbub, cageurna hate ku papangih jeung kabogoh gitu. Aduh belajar pokok soda minta tulung-tulung ka saha buku penyakit asmara rumah gunung dina dada.Eureun ka deuleu bentak asa saucap-ucap dina bulu mata, disangka manehna dicolek pecileuh gitu kan itu teh. Itu teh pembelajaran dari Allah betapa kangennya. Nah, ketika kita berjumpa dengan sang kekasih, maka ada rasa yang sangat luar biasa. Hanya ada yang bertepuk sebelah tangan. Ayeuna teh urang teh jeung Gusti Allah teh keur kitu. Urang teh butuh, urang teh aya, tapi itu tidak pernah menoleh ke kita. Kikieuan bertepuk sebelah tangan gitu. Tapi ketika kita mengejar yang dicintai, maka segala daya dan upaya kita kerahkan kan baheula ge gitu. Make surat zaman surat kene baheula mah, make WA, make baju nu bimbing, make naon. Itu persis kita itu seperti itu. Ingin apa? Ingin mendapatkan setitik aja cintanya. Tong nih dibere cintana. Geus 3 bulan urang aku beri. Ku manehna nyampeurkeun, ku manehna merek seurik saeutik. Masya Allah kita jeletuk imut nangirut, jeleter karena merek. Kakara dibere sirina, Pak. Kenapa itu tidak jadi pembelajaran ketika kita mahabbah kepada Allah? Allah itu maha kekasih, maha cinta. Ingat cinta Habibie dan Ainun, so. Terima kasih kepada yang maha cinta telah mempersatukan kita.
Cinta kepada Allah itu seperti itu. Maka ketika sedikit saja diberi senyuman oleh yang kita kejar, aduh itu luar biasa. Itulah liko. Jadi liko teh pamrok jong oke, kenaon pamrok jong oke direuhakan. Pepagi nama cuma ini kita yang mengejar, kita yang butuh. Coba posisikan kita itu sebenarnya jangan merasa kio ya sai. Nggak ada di hadapan Allah itu. Padahal diberi mahabbah itu untuk mempelajari mahabbah kepada ilahi. Nah sekali saja kita diberi senyumannya, waduh itulah liko. Ada yang lebih dari itu? Ada yang mengatakan apa? Setiap ketemu saya melihat itu selalu ada di hadapan saya. Saya di terminal ada di hadapan saya. Saya di mall ada di hadapan saya. Sekarang di pinggir jalan ada di hadapan saya. Ya neda teh atuh seneng sama neng. Oh gitu. Eta mah ningali seuring nama pulinya. Tapi kan bisa sare karena diberi seuringna. Hari berikutnya entong di sisi jalan atuh upami serius mah dongkap yuk ke bumi edan siatnya berkeuna ge eta mah nyimpen parfum baju segala rupa dibawa. Itu baru dipersilahkan ke sana. Bari datang kadinya yang harapan bapakna nu kumis teh. Bae kenapa itu tidak pernah dijadikan pembelajaran? Apalagi ketika datang ke situ dijamu, mau apa? Silahkan. Itu yang disebut dengan liko. Nah, apa kaitannya liko dengan bulan puasa? Ada hadis yang menyebut begini, liso ini farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liko irobi. Bagi orang yang berpuasa, benar berarti puasanya, dia akan menemukan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Kebahagiaan yang kedua ketika dia merasa liko disapa oleh Tuhannya. Mantakan ulah wes buka bunga. Halo, gimana wes buka teh saanggeus puasa. Lapar bukan tujuan puasa pas. Lapar itu hanya alat untuk mengendalikan nafsu. Nafsu inilah yang merusak pahala puasa, yang berbuah dosa. Jadi itu yang dimaksud. Coba kejar likonya itu. Merasa bergembira enggak? Kalau merasa bergembira dan dia merasa disapa oleh Tuhannya, maka punten kolek lain tujuan, tajil lain tujuan, korma bukan tujuan. Maka ketika dia berbuka ala kadarnya saja, asal wadah. Aing lain kan begitu dur eta mah ditubuhan, segala rupa dihabak, tapi keun kapatukeun antara lapar jeung kasurupan. Teh lapar teh kasurupan. Anu liko irobih mah dia tidak pernah untuk berharap itu. Ieu teh aing teh disapa enggak ku pangeran. Ieu teh hate urang teh dihargaan teu puasa. Cek Allah teh aing mah ngahargaan sia kumaha sia teh ngahargaan beuteung hungkul. Aing mah teh dihargaan cek Allah. Mana teh dihargaan Allah? Magribna lewat. Nah, kolak loba keneh. Astagfirullahaladzim. Aduh, istighfar. Kenapa bisa begitu? Karena yang tadi, yang spiritualnya ini tidak dimantapkan. Karena itu maka nanti yang disapa Allah apa? Bukan perut Bapak, bukan tubuh Bapak, bukan makanan Bapak, ruh. Ruh ini mati, terhalang oleh dosa. Dosa ini adanya di mana? Di nafsu. Nafsu itu adanya di mana? Di 7 titik itu. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nafsu amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Selagi nafsu-nafsu ini oleh Bapak belum ditaklukkan, belum dibersihkan, maka ruhani Bapak tetap akan terhalang untuk disentuh oleh ilahi. Allah tidak ada yang menghalangi, tapi kita sendiri yang membuat hijab. Maka selagi itu belum ditreatment, bohong besar bahwa puasa itu adalah membersihkan dosa masa lalu. Pertanyaannya berikutnya, kalau begitu, apakah lapar bisa membersihkan ini? Tidak. Lapar itu hanya mengurangi, melemahkan
si ini. Siapakah itu? Nafsu. Jadi ketika dilapangkan, nafsu itu baru lemah. Nah sekarang, nafsu ini dibersihkannya oleh apa? Likulli syai'in syaqala wa syaqalatul qalbi adzikru. Tetap. Jadi lamun aya herder teh mah, si herder ieu teh loba virusan. Begitu dilapangkan oleh puasa, dia baru leuleus. Teu bisa ngagogok. Tapi ketika nanti dia diberi energi lagi, bangkit lagi. Nah bagaimana cara agar si herder ini ditreatment? Anger pak, nggak ada yang lain kecuali zikir. Nyangkut zikirnya. Nah terakhir, apa kaitannya amal soleh dengan zikir? Zikir ini disebut dengan kalimat thayyibah. Jadi kesimpulan yang pertama, puasa kita hanya akan menghasilkan lapar. Lapar ini manfaatnya hanya untuk melemahkan nafsu. Tetapi nafsu-nafsu ini hanya akan dibersihkan potensi buruknya hanya dengan zikir. Jadi lamun puasa loba tapi zikirna kosong, mohon maaf, mungkin hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Karena itu SOP-nya. Makanya saya berharap selesai Asmaul Husna, sok atuh. Jangan malu-malu untuk dikir. Kalau kita dikir masih malu-malu, berarti dikirna lain karena Allah. Bisa jadi Asmaul Husna lain karena Allah, hayang kadenge ku jelema. Kalau tidak saya ingatkan seperti ini, percuma ukur ngeunah di denge. Agama hanya sebagai ritual. Agama itu spiritual, spirit dan ritual. Spiritnya mana? Terus yang berikutnya, jadidu imanakum. Perbaharuilah imanmu dengan apa? Temani saya dalilnya. Jadidu imanakum bi asmaul husna. Jadidu imanakum bila ilaha il. Bukan sok hadis. Ibu Bukhari Muslim. Jadidu imanakum bi asmaul husna. Enggak. Asmaul husna itu hanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Asmaul husna itu hanya dipakai alat untuk memohon. Nggak bersihan diri kunaon? Nggak ada pak. Jadi tong kaget Asmaul Husna pangtarina, peleguna, panggacana. Itu jadi jaminan. Saya ngomong kenceng begini bukan apa-apa, koreksi supaya Asmaul Husna berisi karena di dalamnya ada zikir. Paisep abdi ge zikir, tapi nah acara can berhasil. Kontrol pertama tata caranya, bener nggak SOP-nya? Kan ada jahar, ada kopi. Yang kedua, benar gak dosisnya? Kita orang kesehatan, bukan obat itu mati, dosis itu tepat. Yang ketiga, ini obat intravena atau ekstravena, di luar atau di dalam. Bisa jadi sasarannya tidak tepat. Dikira kemana wae, harus diberi titiknya dirinya. Udah tahu titiknya, dosisnya. Makanya Maha Guru kita menganjurkan minimal 165. 165 itu dibagi keseluruhan. Aya dikira 165 hari nafsu ayat 7. Mikir tuh. 165 itu untuk satu titik. Itu untuk pengendalian belum kebersihan. Kalau mau lihat kitab Miftahus Sudur 165 mulai dari sini. 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165. Mangga rasakan. Kalau masih malu-malu untuk dikir jahat, hofi saja. Hofi 165, 100 dari sini mulai. Lawangan, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, baru ke amarah. Jangan dihajar dulu amarahnya. Amarah mah herder bisa. Jadi butuh bantuan ini dulu, taklukan balat-balatnya. Setelah ini baru si eta. Setelah itu masuk nanti kepada wilayah Godspot. Orang yang sudah tawajuh pasti tahu di mana letak nur. Nanti nurnya terbuka dengan dikir itu. Nur itu nanti yang akan membakar seluruh dosa-dosa yang membuat kita terhijab kepada Allah. Jadi lanjutkan Asmaul Husnanya isi dengan dikir. Terakhir lihat Quran surat Fatir ayat 10. Ternyata pahala itu ada dua. Dan pahala inilah yang membuat kita liko irobi. Faman kana yarju liko irobi falyamal amalan sholihah. Di Quran surat Fatir amal soleh itu ada dua. Pertama, amal soleh yang ketika diperbuat diangkat oleh malaikat. Diangkatnya itu tiap hari Senin
Senin dan Kemis. Itu sebab Senin Kemis kita disunahkan untuk diangkat oleh malaikat. Amal soleh yang seperti ini disortir heula ku malaikat. Betul nih amal soleh, Pak Nendi, betul. Pas ditinggali, wah bener ini jadi contreng. Ini amal soleh siapa? Oh ini amal soleh Pak Ise. Pas ditinggali, si Ayah Ria coret ku malaikat. Pak, jadi ada amal soleh yang diperiksa dulu dan tidak diloloskan oleh malaikat itu. Tapi berdasarkan surat Fatir ayat 10, ada amal soleh yang ketika itu diperbuat, Masya Allah, dia itu langsung membumbung tinggi ke ilahi. Malaikat gitu waniun meriksa. Kalau yang ada Quran sekarang silakan dibuka. Di Quran surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'uhu. Ada amal soleh yang amal soleh itu langsung sampai ke ilahi, malaikat tidak berani untuk memeriksanya. Apakah itu? Al kalimut thayyibu, kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah adalah zikir. Jadi ketika orang berzikir, baik jahar maupun khafi, keluar cahaya amal solehnya, langsung membumbung tinggi, malaikat tidak berani memeriksa. Tapi ketika bapak saudara ngaluarkeun tajil, amal soleh dipariksa heula bisi aya unsur-unsur anuria. Itulah amal soleh yang kedua. Sing pintar pada Ramadan sekarang, maka kita gabungkan kedua-duanya. Asmaul Husna terus temukan, tapi pikirnya terus diisi, sehingga Asmaul Husnanya itu memiliki energi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena iman kita akan diperbaharui oleh zikir. Asmaul Husna ini penting karena Asmaul Husna disuruh oleh Al-Quran dipakai alat untuk meminta kebutuhan kita kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Komo ayeuna arek lebaran, kira-kira Asmaul Husna nu cocok arek lebaran naon? Halo? Nah tuh malu-malu. Ya rojak mah tuh masih kena umum Pak. Yang mukni masih kena umum. Ya Allah kayakan aku, kaya hati, kaya batur, kaya apa? Era tinggal Allah duit ya duit gitu ya. Halo, tenang Allah di dia ya rozak di jero nama ya rozak duit. Jelas Allah hanya mengabulkan permohonanmu yang jelas. Halo. Saya belum pernah ngasih materi di sini tentang rahasia epistemologi doa. Itu tentang tafakur permohonan. Tafakur permohonan mah cungcreng. Bapak yang tahu tapi sih jelas. Allah yang mengabulkan permohonan ya jelas. Gitu mah malu-malu. Ya Razak. Cik Allah teh rezeki itu luas. Aku sudah beri engkau kesehatan. Itu juga sudah rezeki. Nu jelas itu. Tapi dia ya Razak dia mah jangan munafik, jangan munafik. Ya mukni cek Allah teh maneh teh geus beunghar ngan beunghar ku utang. Atuh teh keras ka yang beunghar naon? Halo? Paing teh dikabul wae. Kenapa? Tidak jelas permohonannya. Karena permohonan kita itu proposal. Nanti ada malaikat aina yail yang mencontreng proposal kita. Nanti ada visibility study. Dia maju ke ingin kaya, ini kaya naon cek malaikat. Ini saya balik ke dia lah karena sama Pak proposal kita juga begitu. Makanya mulai sekarang jangan malu-malu ya. Makin kenceng kita masalahnya, makin kenceng dikirnya. Makin banyak susahnya, makin banyak dikirnya. Pak pikir susah, bengkir susah. Pak pikir loba utang, bengkir loba utang. Pak abi can kasiwer, bengkir can kasiwer. Jadi apalagi alasannya? Karena ada hadis yang menyatakan sampai kalau ada hambaku yang tidak sempat memohon rezeki, kesehatan dan lain-lain, hanya sibuk oleh zikir, maka jangan kecil hati. Aku akan mencukupinya tanpa dia harus meminta. Hanya di sini ada tes dulu. Tesnya apa? Serius deh Allah. Pokoknya ka aing gitu. Anu tadi teh ya. Alif lam mim hasibana su'ayu troku ayyakulu aman wa hum la yuftanun.
Kamu menyatakan mau beriman bertuhankan kepada aku saja. Cing, kurang tes heula disebut tes kesetiaan. Bapak-bapak pernah bobogohan? Pernah bikin tes kesetiaan gak? Baheula. Poho deui nya. Teu anggap yang teu. Palingan tidak teruji kesetiaannya. Itu teh baru setia, belum 2 tia, 3 tia. Akhirnya kan selingkuh geus dia mau 2 lingkuh, 3 lingkuh. Dan dijieun ku sorangan masalah. Makanya cobalah serius mendekati Allah. Maka kata Allah, kalau kamu serius mendekati aku dalam keadaan berjalan, aku menghampirimu dengan cara berlari. Dah hafal kabeh eta nama ngan nyaeta atuh, ngan ukur teori. Nah, spiritual itu bukan teori. Spiritual itu adalah pelaksanaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Kita berdoa kepada Allah, semoga menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Amin. Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk berbuat amal baik. Kalau Allah memberikan kesempatan sampai Ramadan ke depan, maka berikanlah kemampuan untuk beribadah sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Ramadan ini kita selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya zahir dan batin. Saudara-saudara kita yang diberi ujian oleh Allah apapun bentuknya, semoga dijawab dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah, serta diberi hal yang terbaik menurut Allah. Amin. Dan terutama kita diberi keleluasaan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Duhai Allah, engkaulah tujuan terakhirku dan hanya ridho engkau yang aku minta. Datangkanlah kepadaku ya Allah untuk mencintaimu, dan datangkanlah cintamu kepadaku sedikit saja ya Allah. Karena ketika engkau telah mencintai aku, apapun yang aku minta, bahkan tidak aku minta, yakin akan engkau kasihkan. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tidak sedikit saja memberikan cintaku kepadamu, maka bagaimana aku bisa mencintaimu? Karena selama ini cintamu yang telah engkau kasih kepadaku telah aku salah gunakan untuk mencintai selain engkau. Lebih mencintai jabatanku, lebih mencintai karirku, lebih mencintai urusan duniaku. Sementara engkau terlupakan. Maka engkau mengatakan, jika aku melupakanmu, maka engkau pun akan melupakan aku. Dan ketika aku mengingatmu, engkau akan lebih mengingatku lagi. Ya Allah, sedikit saja ya Allah, perbaiki rasa ingatku kepadamu, perbaiki rasa mahabbahku kepadamu, perbaiki rasa untuk mendekatimu melebihi rasa apapun, agar hidupku kembali kepada fitrahnya. Maka jadikanlah aku menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah Idul Fitri, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang bergerombol, menjadi orang-orang yang berbahagia. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Minal aidina wal faizina wal makbulina. Karena semua persembahan yang terbaikku di tahun ini oleh Engkau diterima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma tsabbitna fil iman wa tsabbitna fil islam wa tsabbitna fil ihsan wa tsabbitna fil tauhid wa tsabbitna fil ma'rifah wa tsabbitna bil qawli tsabitu la ilaha illallah min daril dunya ila daril akhirah. Karena itu ya Allah, perbaharui imanku, dan imanku hanya terbaharui bila ilaha illallah, sebagaimana amanahmu kepada para sahabatmu. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah imanmu dengan la ilaha illallah. Karena itu ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan la ilaha illallah, sehingga seluruh kehidupanku diurus olehmu, seluruh kehidupanku dicukupi olehmu, dan seluruh cintaku hanya meliputi dan diliputi oleh cintamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, terlalu sulit hidayah ini tertancap di dalam dada kami. Karena itu ya Allah, sejak Ramadan ini tancapkanlah hidayahmu meskipun hanya setitik. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
Dan ketika hidayah itu sudah tertancap, jangan engkau cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqomah kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.